Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, meneruskan surat Al-Baqarah.
katakanlah, Atafatum, apakah mengambil kamu semua, Indallahi, di sisi Allah, ada perjanjian. Fala yukhlifa, maka tidak akan mengingkari Allahu, Allah, adahu, akan janjinya. Amtakuluna, ataukah berkata kamu semua, Allahi, atas Allah, ma sesuatu, la ta'lamuna, yang tidak kalian ketahui. Bala, tidak begitu. Man, barang siapa kasaban, berusaha orang, sayyi'atan, akan keburukan, wa afatot, dan meliputi, bihi, dengan orang, khati'atuhu, kesalahannya, faulaika, maka mereka itu, ashabun nar, penghuni neraka, hum, mereka, fiha, di dalam neraka, khaliduna, yang kekal mereka. Walladzina, dan orang-orang amanu, yang beriman mereka, wa amilu, dan beramal mereka, as-sholihati, beberapa yang baik. Ulaika, mereka itu, ashabul jannati, penghuni surga, hum, mereka, fiha, di dalam surga, khaliduna, kekal mereka. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudah, dan mereka berkata, kami tidak akan tersentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang bisa dihitung. Ayat ini meneruskan keburukan orang-orang Yahudi. Ayat-ayat di atas menjelaskan orang Yahudi itu suka merubah-rubah firman Allah yang ada di dalam kitab Taurat. Mereka suka membuat tulisan mengikuti hawa nafsunya sendiri, kemudian setelah jadi lalu diaku-akukan dari Allah Ta'ala, padahal yang ditulis itu hasil karyanya sendiri, supaya laris manis, supaya diikuti oleh anak buahnya, lalu diaku-akukan apa yang ditulis adalah dari Allah Ta'ala. Berarti mereka berbohong dua kali lipat, membohongi anak
buahnya dan membohongi Allah Ta'ala. Kemudian ayat yang ke-80 ini pun menunjukkan betapa rusaknya akidah orang-orang Yahudi. Di saat orang Yahudi melakukan pelanggaran-pelanggaran, melanggar hukum Tauratnya, melanggar larangan-larangan Allah yang ada di dalam Taurat, bahkan hukum 10 yang ada di dalam Taurat, yang ada di dalam Injil, yang ada di dalam Al-Quran, mereka langgar. Lah setelah mereka diingatkan, wahai orang Yahudi, ngapain sih kamu kok suka melanggar syariat Allah? Apa kamu tidak takut terancam dengan api neraka? Bukankah di dalam Taurat kamu pun ditulis, siapa yang durhaka kepada Allah akan ditenggelamkan di dalam neraka. Dengan gampangnya mereka menjawab, wa qalu lan tamassanan illa ayyaman ma'dudah. Wahai teman-temanku yang beragama Islam, kalau toh betul gara-gara saya melanggar, kemudian besok pada hari akhirat kami dimasukkan ke dalam neraka, paling-paling hanya beberapa hari saja. Kami kan abna'Allah, anaknya Gusti Allah. Wa ahibba'uhu, kami adalah kekasih Allah. Walaupun kami metal, kami beling yang namanya anak, ketika digepuri orang tuanya, paling-paling digepuri setengah jam, setelah itu digendong, didusi, didulang, ditukokno, gitu dan ini. Begitulah gambaran mereka tentang Allah Ta'ala, sehingga mereka tidak takut melakukan pelanggaran demi pelanggaran, tidak takut resiko sama sekali, karena punya akidah seandainya betul besok pada hari kiamat akan dimasukkan ke dalam neraka, paling-paling ayyaman ma'dudah, beberapa hari yang dihitung. Kemudian kira-kira berapa hari? Orang-orang Yahudi memperkirakan paling lama 40 hari, paling sedang hanya 7 hari. Mengapa orang Yahudi mengatakan masuk neraka 7 hari atau masuk neraka 40 hari? Karena orang Yahudi mengetahui bahwa hidupnya bangsa Yahudi itu sudah 7.000 tahun. 7.000 tahun. Tiap 1.000 tahun
orang Yahudi hanya disiksa Allah 1 hari. Nah, kalau tiap 1000 tahun hanya disiksa 1 hari, kalau orang Yahudi sudah berumur 7000 tahun mulai dari Nabi Yakub sampai sekarang 7000 tahun, otomatis mereka yang nakal-nakal itu akan dimasukkan Allah ke dalam neraka hanya 7 hari. Setelah itu dikeluarkan, dimandiin di Nahrul Hayat, sungai hidup. Kemudian setelah berwantang cantik seperti penghuni surga, baru dikeluarkan dari sungai lalu masuk ke dalam surga. Kemudian paling lama mereka masuk neraka itu hanya 40 hari, kata mereka. Mengapa 40 hari ya? Karena orang Yahudi, orang Bani Israel menyembah patung pedhet yang terbuat dari emas itu hanya 40 hari. Sehingga ketika Nabi Musa pamitan mau bertemu dengan Allah di Bukit Tursina, pamitan awal 30 dino. Sebelum Nabi Musa berangkat, kepemimpinannya diserahkan kepada Nabi Harun, abangnya, kakaknya. Lalu berangkatlah Nabi Musa. Sebelum mengadakan pertemuan dengan Allah di puncak Bukit Tursina, Nabi Musa diperintah untuk puasa 30 hari. Setelah puasa 30 hari, kemudian Nabi Musa mulai mendaki gunung. Dilala baru mulut Nabi Musa masuk ke hidungnya, sehingga Nabi Musa merasa bahwa mulutnya itu busuk, tidak sedap. Akhirnya dia cepat-cepat sikatan. Setelah sikatan, kemudian dia naik ke puncak. Setelah sampai di puncak, kok ditegur oleh Allah, "Sa, ngapain? Kamu mau menghadap kepada saya saja, kok sikatan terlebih dahulu?" Nabi Musa menjawab, "Ya Allah, baru mulut saya betul-betul kurang sedap, sehingga tidak pantas kalau bau mulut saya tidak sedap akan beromong-omong dengan panjenengan." Pada waktu itulah Allah menjawab, "Sungguh khalufu famisoim adyabu indi minal miski." Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu menurut saya, kata Allah, adyabu lebih harum minal miski, dari minyak kasturi. Begitu. Jadi bedakan ya penciuman kita dengan penciuman Allah Ta'ala. Karena Allah menilai orang itu menilai ibadahnya. Dampak dari ibadah puasa mulut, bau mulut kurang sedap menurut panjenengan. Menurut Allah, atyabu minal miski, lebih harum
daripada minyak kasturi. Akhirnya Nabi Musa diperintah oleh Allah menambah lagi puasa 10 hari, sehingga arba fatamma miqatu rabbi arba'ina yawman, sehingga genap 40 hari. Kemudian Nabi Musa naik ke puncak. Disitulah beromong-omong dengan Allah. Disitulah Nabi Musa diberi Allah lempiran-lempiran yang berisikan kitab Taurat. Lah setelah Nabi Musa pulang, berubah. Karena sejak Nabi Musa itu pergi, anak buahnya sudah menyembah berhala, patung pedak yang terbuat dari emas, yang dibuat oleh Sami. Berarti orang Bani Israel menyembah patung itu hanya 40 hari. Lah karena menyembah patung hanya 40 hari, besok pada hari akhirat, kalau toh dimasukkan Allah ke dalam neraka, illa ayyanam ma'dudah, paling-paling hanya 40 hari. Itulah anggapan mereka, itulah takhayulnya mereka. Makanya ditantang oleh Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, katakan, tanyakan kepada orang Yahudi, attakhadtum indallahi ahda fala yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun." Wahai orang Yahudi, kamu kok bisa ngomong kalau kamu akan disiksa oleh Allah hanya beberapa hari saja? Apakah kamu sudah pernah membuat perjanjian dengan Allah, lalu Allah tidak akan mengingkari janji? Apakah kamu pernah membuat perjanjian dengan Allah kalau kamu akan disiksa di neraka hanya beberapa hari, lalu perjanjian itu tidak akan diingkari oleh Allah? Am taquluna 'alallah ma la ta'lamun, ataukah kamu sekedar ngomong atas Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui, atau hanya sekedar asal bunyi saja? Kalau asal bunyi untuk seseorang saja resikonya luar biasa, apakah lagi asal bunyi yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, maka resikonya luar biasa. Suatu contoh, ketika ada seseorang mengetahui temannya melakukan kemaksiatan, lalu dia ngomong demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kamu. Bayangkan, ada seseorang bertemu sama temannya yang sedang melakukan kemaksiatan. Tahu-tahu teman dapat ngomong,
dia ngomong, hei temanku, kamu melakukan pelanggaran. Demi Allah, pelanggaran kamu ini tidak akan diampuni oleh Allah. Titik. Gak Allah langsung. Ainal muta'ali, mana orang yang bersumpah alaiya atas nama saya, Allah al-firahu, bahwa aku tidak akan mengampuni. Mana orangnya? Kok berani-beraninya bersumpah atas nama saya, kalau saya tidak akan mengampuni si dia. Ini qad ghafartuhu, aku sudah mengampuni dia. Wa akhbabtu amalaka, dan aku akan merusak amal baik kamu. Ngomong atas nama Allah tanpa dasar itu bisa merusak amal saleh. Kok kaya Gusti Allah saja ngomong, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Padahal Allah itu tidak pernah ngomong begitu. Justru Allah itu Ghafurun, Maha Pengampun, kemudian Tawwabun, dan yang Maha menerima tobat. Allah itu Afur, Maha Pemaaf. Makanya orang tidak boleh ngomong atas Allah sesuatu yang tidak diketahui atau sesuatu yang tidak ada dasar ilmu. Jangankan untuk urusan-urusan seperti itu, Pak. Urusan-urusan biasa saja, kemudian kok tidak panjenengan beri kata-kata insya Allah, itu dalam pandangan Islam sudah tidak benar. Sehingga Al-Quran mengatakan, wala taqulanna lisayyidin inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Wahai umat manusia, janganlah kamu sekali-kali ngomong, besok aku akan melakukan begini, titik. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Harus ditambah insya Allah. Mengucapkan kata-kata insya Allah setelah omongan-omongan tadi, ini menunjukkan tawadhu'nya panjenengan. Yang kedua, menunjukkan ketawakalan panjenengan kepada Allah, menunjukkan kekokohan iman panjenengan, karena la haula wala quwata illa billah. Makanya ketika tim nasional sepak bola dulu kan pasti menang, Garuda pasti menang, itu kan kurang pas gitu. Kok kayak Gusti Allah saja membuat kepas, iya lah nyanyiannya pasti menang, ternyata yang kalah juga kan. Makanya orang Islam tidak boleh begitu. Beda dengan apa? Orang Aceh ya, ketika mendukung Paul, ingat ya, insya Allah Paul menang. Itu kan akhirnya menang sungguh menjadi juara satu. Insya Allah itu harus. Makanya Nabi Muhammad pernah berkomentar tentang omongan Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman ketika mau berangkat perang, Nabi Sulaiman menggauli istrinya sebanyak 300. Dan panjenengan tidak perlu ngomong Pak, kalau orang dulu itu rata-rata bojonya banyak. Sekarang sadar Pak, sekarang ada orang Nigeria namanya Onso, itu istrinya 107, masih hidup, pernah dijajar-jajar gitu. Orang Nigeria, wireng orangnya ganteng jenengan itu, tapi bojone 107 Pak. Dan kemis karena memang dia sugihnya luar biasa, sampai Majelis Ulama Indonesia ngomong agamanya apa? Agamanya apa? Lah kalau Nabi Daud istrinya 100, kalau Nabi Sulaiman istrinya 300, ketika Nabi Sulaiman mau berangkat perang, semua istri sebanyak 300 digauli satu persatu. Entah memakan waktu berapa hari satu persatu digauli. Setelah 300 istrinya itu digauli semuanya, dia berangkat perang sambil ngomong, 300 istriku sudah aku gauli, maka semuanya akan hamil, kemudian akan melahirkan anak laki-laki yang semuanya menjadi pejuang-pejuang Islam. Akhirnya berangkat. Setelah berangkat perang beberapa bulan baru pulang. Setelah pulang betul Pak, semua istrinya Pak, tidak ada yang hamil, hanya satu yang hamil. Dia ngomong hamil semua, ternyata apa? Gagal semuanya, kecuali satu yang hamil. Setelah yang satu hamil 9 bulan 10 hari, keluarlah janin. Ternyata kakinya hilang, kedua tangannya hilang, otomatis. Akhirnya Nabi Muhammad berkomentar, saya Kang Sulaiman lupa membaca insya Allah. Seandainya waktu itu Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah, pasti itu semua istri akan hamil dan semua akan melahirkan anak laki-laki yang semuanya menjadi mujahidin fillah, pejuang-pejuang agama. Nah, inilah makanya kita tidak boleh buaya seperti orang Yahudi. Kami tidak akan tersentuh oleh api neraka, melainkan hanya beberapa hari saja. Makanya ayat berikutnya menjawab bahwa tidak begitu. Man kasaba sayyi'atan wa akhatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar. Barang siapa yang mengusahakan keburukan, kasabah itu kan apa? Dipakai untuk nyambut gawe. Kalau panjenengan menjadi pegawai pabrik Pak, berarti tiap hari kasabah, kerja. Kalau panjenengan bekerja di kantoran, berarti tiap hari kasabah, kerja, tidak ada berhentinya. Kalau tok prei paling tanggal abang,
tanggal 9 kemarin ya. Kemudian tanggal berapa? 30 libur gitu kan, tanggal apa? Selain tanggal apa? Kerja terus ada. Nah, sekarang dijelaskan maka sahabat saya akan siapa yang hidup di dunia ini yang dikerjakan hanya keburukan wa ahatat bihi khati'atuhu, dan kesalahannya selalu meliputi dia. Kemanapun dia pergi, dia dikejar-kejar oleh kesalahannya. Orang melihat dia, orang lain berkomentar, oh itu orang terkenal itu. Kemudian pergi kemana-mana, oh dia itu pembunuh. Itu apa? Dimanapun dia berada, diliputi oleh kesalahan. Orang-orang tahu kalau memang dia itu juara, keburukannya luar biasa dan terkenal, sehingga orang-orang mengetahui itulah kelakuan dia. Faulaika ashabun nar, bila mereka ini tidak tobat, tidak masuk Islam, kemudian mereka mati dalam keburukan, mati dikejar-kejar oleh kesalahan, faulaika ashabun nar, maka mereka itu pasti menjadi penghuni neraka. Ashab itu arti aslinya apa? Sahabat. Mengapa disebut sahabat ashab? Iya, karena selalu menyertai. Seperti panjenengan punya teman akrab, maka jagungan dia berdua, ngopi dia berdua, jalan-jalan dia berdua, kemanapun berdua, itu namanya Pak Sohib, teman. Kenapa selalu menyertai panjenengan? Jamaknya ashabun, yang menemani. Lah sekarang ulaika ashabun nar, mereka itulah yang selalu bersamaan dengan neraka. Karena selalu bersamaan dengan neraka, maka disebut penghuni neraka. Berapa lama mereka menjadi penghuni neraka? Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka untuk selamanya. Kekal. Dia mengatakan ayyaman ma'dudah, paling-paling dimasukkan neraka hanya beberapa hari. Ternyata dibantah oleh Allah, hum fiha khalidun, di dalam neraka mereka kekal untuk selamanya. Kemudian kadang-kadang orang berpikir, Pak, kok jahat sekali hukuman Allah itu. Orang melakukan kekafiran itu kan paling-paling 60 tahun, 70 tahun. Mengapa harus masuk neraka untuk selamanya? Itu kan tidak adil. Tidak adil. Maka ulama di dalam menjawab ini macam-macam. Mengapa orang-orang kafir kufurnya hanya 60 tahun, 70 tahun harus masuk neraka untuk selama-lamanya? Jawabannya karena orang kafir seandainya hidup di bumi
selama-lamanya. Maka selama-lamanya itu pula mereka akan kufur, tidak akan pernah berubah. Makanya walaupun umurnya hanya 60 tahun, 70 tahun wafat, masuk neraka untuk selamanya. Itu alasan. Kemudian alasannya kedua, mengapa mereka harus masuk neraka untuk selamanya, padahal kekufuran hanya 60 tahun, kekufuran dilakukan hanya 70 tahun? Jawabannya, karena jarak. Sudah diberitahu oleh Allah, siapa yang beriman akan masuk surga untuk selamanya. Siapa yang kufur masuk neraka untuk selamanya. Beriman kepada Allah 60 tahun masuk surga untuk selamanya. Kufur 60 tahun, 70 tahun masuk neraka selama-lamanya. Sudah dijelaskan seperti itu jelasnya. Ngapain? Kok tetap milik kekufuran? Jarak apa jarak? Jarak. Kemudian sama juga Pak dengan apa? Hukuman di dunia. Coba kalau ada orang nembak orang dor mati, berapa detik Pak? 1 detik, 2 detik. Karena sengaja membunuh, berapa hukumannya? 12 tahun, 15 tahun, bahkan sampai 20 tahun. Padahal dor hanya 1 detik. Di penjara 20 tahun. Bahkan ada penjara seumur hidup. Perbuatan 1 detik hukumannya 20 tahun. Di dunia kok tidak ada yang proses. Sementara kufur 70 tahun dimasukkan neraka selama-lamanya. Lah kok banyak yang protes, menuduh Allah tidak adil, menuduh Allah arogan dan lain sebagainya. Makanya jawaban yang kedua enak, karena mereka jarang. Sudah diberitahu beriman 60 tahun masuk surga untuk selamanya, kufur 60 tahun masuk neraka selamanya. Lah kok tetap milik kekufuran? Berarti jarak sengok. Walladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannah. Dan orang-orang yang beriman dan beramal sholih, mereka itulah menjadi penghuni surga. Indahnya Al-Quran selalu begitu. Setelah menerangkan neraka buat orang-orang kafir, lalu bawahnya menerangkan surga buat orang mukmin. Atau kebalikan, ayat atas menerangkan tentang surga biasa, lalu bawahnya menerangkan tentang neraka. Begitu, selalu begitu. Ini menunjukkan bahwa la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Mengapa tidak ada paksaan? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Karena Al-Quran sudah menjelaskan mana jalan yang baik, mana jalan yang
sesat. Tanpa dipaksa, orang yang menggunakan akal pikirannya yang sehat yakin mengikuti rusdul, jalan yang benar, tidak akan mengikuti goyon, jalan yang sesat. Makanya ia iqrara itu tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam, karena qad tabayyana al-rusdu minal ghayy. Sehingga di dalam ayat lain Allah mengatakan man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau silahkan beriman, siapa yang mau silahkan kufur. Namun ingat, setiap pilihan ada konsekuensi. Kalau memilih kafir, konsekuensinya adalah merokok. Namun hidup bebas ketika di dunia lain, kepingin apa saja oke. Namun kalau milih iman, jaminannya surga. Namun ada syarat. Apa syaratnya? Amanu wa amilus sholihat. Harus memenuhi dua syarat. Syarat amanu tidak akan bisa terwujud kalau tidak ada amilus sholihat. Kemudian amilus sholihat tidak akan diterima kalau tidak ada aman. Berarti aman itu harus didulukan. Karena amal bisa diterima karena iman, tidak ada iman tidak diterima. Makanya ketika Ramadan kemarin yang jenengan mendengarkan mubalek yang menerangkan man shoma ramadhana imanan, ya. Kemudian man qoma ramadhana imanan, kemudian man qoma lailatal qadri imanan, kemudian ghufira lahu ma taqaddama. Jadi puasa tidak bisa diterima kalau tidak ada iman. Sholat tarawih tidak bisa diterima kalau tidak ada iman. Kemudian sholat qiyamu lailatul qadar juga tidak akan diterima kalau tidak ada iman. Makanya amanu. Namun sayang Pak, amanu beriman itu ada rukunnya Pak. Kalau rukunnya tidak jenengan penuhi, ya tidak sah. Lah rukun iman hanya dua. Pertama, al-imanu biwujudillah. Panjenengan harus percaya kalau Allah itu ada. Wajib percaya. Walaupun indera panjenengan tidak mampu menjangkaunya, mata panjenengan tidak mampu menjangkau, hidup panjenengan tidak mampu membaunya, telinga panjenengan tidak mampu menangkap suaranya, kemudian apalagi hati panjenengan pun tidak mampu menghayalnya. Namun tetap wajib percaya bahwa Allah adalah mawjudun, ada. Kemudian rukun yang kedua apa? Al-imanu biwahdaniyatihi. Panjenengan harus beriman dengan keesaan Allah. Allah esa. Jenengan harus percaya bahwa Allah itu esa. Esa dalam apa? Pertama, esa fi rububiyatihi. Esa di dalam
penciptaan. Sehingga Allah membuat langit ijazah. Beda dengan Pak Tukang lah ya, butuh pembantu, butuh kuli kan gitu kan, butuh pembantu. Kalau Allah enggak, wahdaniyah sendiri, membuat bumi sendirian, membuat langit sendirian, matahari sendirian, bintang bumi tak dibuat sendiri. Makanya panjenengan sendiri kan selalu mengatakan la syarika lah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allah Maha Esa tidak punya sekutu, sehingga membuat langit sendirian, membuat jagat raya sendirian. Itu namanya apa? Esa di dalam penciptaan. Yang kedua, esa fi sifatihi, esa di dalam sifatnya. Jadi Allah itu sami'un, maha mendengar. Panjenengan sami'un juga mendengar kan? Namun beda. Kalau mendengarnya Allah maha, karena esa kan, panjenengan mendengar. Apa bedanya? Beda. Kalau panjenengan bisa mendengarkan apa? Pakai kuping. Yang kedua, ada suara keras. Yang ketiga, suaranya dekat dari panjenengan. Coba kalau suaranya jauh, jenengan tidak dengar. Coba kalau yang berbicara itu bisik-bisik, jenengan tidak dengar. Sementara Allah Sami'un, maha mendengar. Jauh ada orang jauh ngomong Allah dengar, ada orang ngomong bisik-bisik Allah dengar, orang keras-keras juga Allah dengar. Makanya ketika berdoa kepada Allah tidak perlu keras-keras. Kenapa? Karena Allah itu qaribun, dekat, Sami'un, maha mendengar. Begitu pula Allah itu latifun, dat yang maha lembut, maha halus. Karena lembutnya Allah, Allah bisa membuat hal-hal yang lembut. Apa yang lembut? Pipa untuk saluran darah yang ada di dalam tubuh panjenengan. Itu kalau dijejer-jejer satu-satu Pak, dipanjangkan Pak, semuanya itu 200 km. Jadi pembuluh darah yang ada di dalam badan panjenengan ini kalau dijejer kalau sambung Pak, itu panjangnya 200 km. Dahlan Weskan pernah pembuluh darahnya pecah. Ketika dibawa ke Jerman, Pak, profesor ahli itu bercerita, Pak, biaya untuk membenarkan memasang pipa saluran darah, Pak, 1,5 meter itu 500 juta. 1 meter 1 miliar kali 200 km berapa? 200 triliun, Bapak. 200 triliun. Bayangkan. Lah gitu kok jenengan pernah mendengarkan omongan saya orang termiskin sedunia. Padahal pembuluh darahnya saja regane 200 triliun. Pertanyaannya, kalau ada pembuluh darah satu saja Pak yang error, maka tukang solder tidak mampu ngawas Pak, tidak mampu. Karena apa? Jari-jarinya terlalu gede, kemudian pembuluh darahnya terlalu kecil, yang bisa solder hanya Allah. Mengapa? Kalau bisa latifun, dat yang maha lembut. Coba otak kanan, otak kiri, berapa sel yang ada dalamnya?
versinya banyak. Yang saya bacakan 100 miliar sel fungsional. Kemudian 50 triliun suku cadangan. Bayangkan. Yang berfungsional yang kita pakai itu 100 miliar sel. Pertanyaannya, yang noto-noto sel 1, 2, sehingga berbentuk seperti adonan jerati itu kan. Jadi kan tepung dikasih air panas itu, kemudian diaduk seperti itu kan bentuk otaknya itu kan. Itu ditoto-toto itu kan, toto bagus sekali. Kalau nggak bisa. Buktinya apa? Ada teman di Surabaya, ketika dia operasi kepala, otaknya ini digaji begini, kemudian dibuka pelan. Nah, setelah dibuka Pak, dicari kankernya, sel-sel otak yang bekerja kemasukan kanker diambil. Setelah selesai, darahnya disedot keluar. Setelah bersih, baru batoknya dikembalikan. Dan muat, karena apa? Sel otaknya mengembang lebih gede, Pak. Akhirnya apa? Tidak bisa dimasukkan, nggak kamot. Akhirnya oleh profesornya Pak, akhirnya apa? Bisa dijahit seperti jahit sepatu. Dan bagus, karena dokternya hebat, akhirnya apa? Bisa sempurna la yugodiru sakit, sakit yang tidak ada bekas. Padahal biasanya apa? Kalau operasi otak lah ya mesti apa? Dengar? Kalau udah begini apa? Tidak bisa ngomong. Dia tidak tangan sempurna, ngomong dia biasa. Namun tidak lama mati juga. Tapi ya kenapa? Gara-gara kloroset berarti dosanya entah. Itulah enaknya orang Islam. Kalau mau mati kok loro dulu, berarti dosanya terhapus. Setelah habis dud mati, berarti wama alaihi khotiyatun. Dia mati sudah tidak membawa dosa. Akhirnya enak, menuju kepada Allah lancar saja. Makanya ada pertanyaan, mau mati kloroset apa langsung nggak? Yang enak lah. Mati langsung apa loro dulu? Jawabannya Pak, kalau loro dulu ini mungkin menguntungkan bagi yang sakit, namun membuat repot anaknya keluar. Namun kalau mati mendadak menguntungkan keluarganya dan repot-repot, namun sangat merugikan yang mati. Kalau dia belum siap, belum sempat tobat, sudah mati. Makanya yang paling bagus untuk panjenengan melaksanakan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya apa? Selalu baik, di rumah baik, dalam perjalanan baik, kapanpun mati enak. Itu yang biasa. Karena apa? Mati baik. Karena mati baik, harapan dosa-dosa terhapus, kemudian amal baik bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga Pak, Esa fi uluhiyatihi. Esa di dalam beribadatan uluhiyah, sehingga la ilaha
Apa ilah? Ilah itu adalah ma'budun bihaqqin, yang disembah dengan benar. Berarti la ilaha, tidak ada yang benar untuk disembah illallahu, kecuali Allah. Berarti apa? Panjenengan di dalam beribadah harus mengesahkan Allah dalam beribadah. Itulah namanya apa? Rukun iman yang kedua, percaya dengan keesaan Allah. Lah keesaan Allah itu meliputi tiga: rububiyah, penciptaan, kemudian sifat-sifatnya, kemudian uluhiyah ini esa di dalam peribadatan. Makanya Al-Quran mengatakan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang kamu sembah, wala antum ma'abiduna ma'abud, kamu pun tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Wa ma'amala anak abidum ma'abatum, aku tidak akan menyembah seperti cara kamu menyembah. Wala antum ma'abiduna ma'abud, dan kamu pun tidak akan menyembah seperti cara saya menyembah. Lakum dinukum waliyadin. Berarti apa? Tuhannya tidak sama, cara beribadahnya pun tidak sama. Makanya yang tidak sama jangan disama-samakan. Yang sama jangan dibeda-bedakan. Itulah pesan dari kuliah ayyuhal kafirun. Dan ada hadis menerangkan Nabi Muhammad itu setiap mau tidur selalu membaca kuliah ayyuhal kafirun. Mengapa? Karena itu ikrar. Kalau panjenengan betul-betul hanya menyembah Allah dan cara menyembahnya pun sesuai dengan aturan Allah Ta'ala. Ini syarat pertama, iman. Yang kedua, wa amilus sholihat. Setelah beriman, wa amilus sholihat, lalu mau mengamalkan amalan-amalan yang saleh. Sehingga kalau ada orang punya iman kemudian tidak mau beramal saleh, maka imannya rusak, akhirnya menghilang. Sehingga Imam Bukhari mengatakan al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa meningkat karena taat, wayang usul, dan iman itu bisa menurun karena maksiat. Sekarang saya tambah satu, apa? Wayang hadu, dan iman pun bisa hilang, pergi, meninggalkan panjenengan. Makanya supaya iman yang ada di dalam hati panjenengan itu tidak pergi, apa yang harus panjenengan lakukan? Ya gampang. Baca Al-Quran, kalau ketemu ya ayyuhalladzina amanu, aqimus shalah wa atuz zakat. Berarti apa? Untuk menjaga iman agar tidak hilang, sholat dikerjakan, zakat dikeluarkan. Sehingga kalau ada orang sholat berarti menjaga imannya. Orang taat zakat berarti dia menjaga imannya. Ya ayyuhalladzina amanu
idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Berarti apa? Wudu itu pun termasuk menjaga iman. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Berarti untuk menjaga iman panjenengan harus selalu melakukan tabayyun, mengadakan apa? Checking. Setiap ada berita yang sampai kepada panjenengan, jangan langsung ditolak karena berita itu penting. Namun jangan langsung dicerna, ditolak karena belum tentu benar. Makanya tabayyun terlebih dahulu. Setelah panjenengan cek, ternyata kok hoax, berita hoax kalau hoax maka tanam dalam-dalam. Wis ojo digubris, jangan direken. Namun setelah panjenengan tabayyun ternyata kok benar, boleh diviralkan. Jangan dulu dipikir umpama saya viralkan ada manfaatnya apa tidak. Kalau tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Kenapa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Islam seseorang baru dikatakan bagus kalau dia mampu meninggalkan amalan-amalan yang tidak ada manfaatnya. Alhamdulillah ya. Begitu. Lah setelah dicek ternyata betul, kemudian dipikir umpama saya viralkan kira-kira ada manfaatnya apa tidak? Oh iya, harus diviralkan. Maka memviralkan itu panjenengan berpahala. Walaupun memviralkan itu biaya berapa rupiah Pak? Namun imbalan pahala banyak. Kalau dibuka orang diwaca dengan dapat tambahan pahala. 1 juta yang membaca panjenengan dapat tambahan pahala 1 juta sebanyak orang itu. Kan luar biasa itu. Makanya jadi mukmin yang sejatilah hanya akan memviralkan ma yanfa, sesuatu yang bermanfaat itu. Jangan yang membahayakan atau yang merugikan. Sekarang kembali wa amilus sholihat. Orang setelah beriman lalu beramal saleh. Apa yang dimaksud amal saleh? Amal baru dikatakan saleh kalau memenuhi 2 syarat. Syarat pertama dilakukan ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Yang kedua dilakukan dengan cara ittiba'ur rasul, ikut tata cara Nabi. Jadi harus ikhlas lillahi ta'ala ya. Yang kedua, di dalam melaksanakannya harus mengikuti Nabi. Nah, sekarang contohnya di dalam hadis, orang yang paling pertama dimasukkan Allah ke dalam neraka berapa orang? 3 orang. Pertama siapa? Orang yang gugur di medan peperangan, mujahid, orang Islam. Tiap ada peperangan ikut. Kemudian setelah peperangan terakhir, kok dia kena sabetan pedang, kelakak langsung mati. Berarti gugur di medan peperangan. Besok ketika bangkit, dia dipanggil oleh Allah, kemudian menghadap
Kemudian Allah bertanya, wahai hambaku, ketika di dunia dulu kamu aku beri fisik yang kuat, sekuat magnetisme, sekuat Bruce Lee, sekuat Joko Tingkir, Rakuti, siapa lagi lah, Joko Sembung. Kemudian kamu pun kuberi nyali yang kuat, lalu kamu gunakan untuk apa? Dengan bangganya dia ngomong, ya Allah, di mana ada peperangan, maka disitulah aku ikut berperang. Sampai aku gugur di medan peperangan, semua itu aku lakukan karena engkau. Apa? Kata Allah, kadzabta yubohong. Saya tahu kamu memang senang perang, namun tujuan kamu bukan karena aku, karena kepengen dijuluki pemberani, dijuluki pemuda kesatria. Apa kira? Bapaknya hebat aku, agar diberi label pahlawan, dan ternyata berhasil. Akhirnya apa? Diseret ke neraka. Karena jihad itu kan amal ibadah yang paling besar, kan? Gagal, malah masuk neraka. Kenapa? Salah. Bukan amal saleh namanya. Kenapa? Tidak ilahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, Pak, orang huwayalaya dipanggil oleh Allah untuk menghadap. Kemudian diomongi, wahai manusia, ketika di dunia dulu kamu kuberi rezeki yang melimpah ruah, sampai kamu masuk dalam 200 orang terkaya dunia, mungkin kamu nomor 1 gitu. Jawab, yang nomor 1 tahun 2021 ya, itu Bezos, kekayaannya 2000 triliun. Nah, kalau panjenengan yang ada di sini, kok ada yang punya kekayaan 2010 triliun saja, berarti panjenengan nomor 1. Kemudian 10 orang terkaya Indonesia yang nomor 1 dan nomor 2 kakak beradik. Ini tidak pernah tergeser. Yang pertama Michael Hartono dan Budi Hartono. Bos Jarum itu sejak dulu nomor 1 2 saja. Kalau dunia enggak, dulu kan Bill Gates nomor 1 terus. Sekarang kalah dengan Bezos. Dan ingat, 200 orang terkaya dunia itu Pak, tidak ada Pak yang jadi guru agama kalau tidak ada. Pegawai negeri tidak ada Pak, semuanya pengusaha. Makanya benar Nabi mengatakan pintu rezeki awal itu sebanyak 10 atau 110. Yang 9 itu untuk para pengusaha, yang 1 itu direbut guru madin, guru negeri, kemudian pegawai negeri, pegawai pabrik, petani itu 1 pintu Pak. 1 pintu direbut sekian banyaknya, makanya tidak ada yang wayang-wayang, yang papasan saja. Makanya panjang kalau kepingin sombong, silahkan Pak. Jangan jadi guru mati, jadilah pengusaha. Nah, setelah ditanya, kamu gunakan apa? Dengan bangganya dia menjawab, ya Allah, di mana ada kegiatan-kegiatan yang butuh biaya, disitulah aku menginfakkan harta kekayaan. Panti asuhan selalu saya iringi. Kegiatan apapun saya kasih, semuanya itu aku lakukan karena engkau
maka lah kalau ngomong kadzabta yudo. Memang aku tahu kamu suka infak kita, namun tujuan kamu agar kamu menjadi orang yang terkenal dermawan, orang yang nyok. Dan ternyata berhasil. Semua orang menilai kamu dermawan. Ternyata diseret karena rokok. Kemudian yang ketiga, Pak, siapa? Orang yang biasa naik mimbar, turun mimbar, yang biasa hadir ke pengajian, Pak. Saya khawatir, Pak, jenengan termasuk ini. Saya juga khawatir ini. Karena Pak, yang biasa ngaji, yang biasa ceramah, panggil. Lalu ditanya oleh Allah, ketika di dunia dulu kamu beri otak yang cerdas, sehingga Al-Quran 30 juz hafal kabeh, sebutan hadis hafal kabeh. Kemudian kamu beri kepandaian untuk berbicara, kamu gunakan untuk apa ilmu itu? Dia ngomong, tiada hari tanpa berceramah, tiada hari tanpa naik mimbar turun mimbar, semuanya itu kulakukan karena engkau. Ternyata kata Allah, kata kamu memang kamu tiap hari berceramah, namun tujuan kamu untuk apa? Lisyurati nafsika, untuk kepopuleran, agar terkenal menjadi dai setriliun umat. Akhirnya apa? Diseretlah dia ke dalam neraka. Ngaji kan amal soleh kan, tapi tidak diterima karena apa? Tidak ikhlas. Berderma juga amal soleh, tapi tidak diterima. Berarti apa? Bukan soleh, gara-gara tidak ikhlas. Namun panjenengan jangan takut ngaji. Waduh, kalau itu tidak ngaji adalah jangan. Ulama-ulama memberi penjelasan bahwa 3 orang yang melakukan kebaikan ini betul-betul bukan karena apa? Kebiasaannya. Kalau di hadapan orang lain mereka selalu nampak berbuat baik, wafi ini ketika dia bersendirian ia silam, selalu maksiat kepada Allah. Kalau berada di rumah nggak masalah, waktu dulu ya tak sholat kan, waktu Ramadan ya kosong, walaupun nanti waktu asar mau ngaji kan, menjelang berbuka, sehingga nanti berbuka bersama-sama, tapi nggak kosong. Itu meminta para ulama. Makanya jenengan tidak takut, jangan berita, ada silakan. Karena apa? Jenengan kan dohir batin di rumah yang Islam, kumpul dengan orang yang Islam. Kalau tidak enggak, ketika di kamar kelihatannya mata-mata, tapi yang dibuka apa? Medsos. Yang isinya apa? Perempuan-perempuan fakir miskin yang tidak punya pakaian. Itu yang didorong lah. Berarti apa? Kumpul dengan orang banyak menjadi apa? Solihun, orang soleh. Ketika sendirian hasil bila durhaka kepada Allah, ternyata terhukum seperti itu. Kemudian yang kedua, Pak, amal baru dikatakan soleh setelah ikhlas lillahi ta'ala, Allah dikerjakan sesuai dengan aturan. Coba panjenengan tahu kemarin waktu korban ya, ada hadis menerangkan setelah Nabi Muhammad selesai sholat hari raya, langsung ada sholat maghrib. Kalau aku pinarakan di rumah saya sarapan bareng-bareng sama saya karena sampai saya sudah mateng
anak awal mandapaka, akulah orang yang pertama kali menyembelih korban. Kata Nabi, kamu sembelih apa? Sebelum subuh nih, astagfirullah. Ini satu rahmin yang kamu sembelih adalah kambing sembelihan biasa, bukan satu udhiyatin, bukan kambing untuk korban. Korban itu harus disembelih setelah selesai sholat. Korban salah menyembelihnya saja batal kan? Tidak jadi korban. Akhirnya apa? Tidak jadi amilus sholihah. Bayangkan. Makanya harus mengikuti. Kalau tidak mengikuti bukan lagi amal sholih. Makanya supaya panjenengan bisa melaksanakan amal ibadah yang disebut amal sholih yang bisa diterima apabila panjenengan melakukannya sesuai dengan aturan. Kemudian contoh yang terakhir, Nabi Muhammad ketika ngantor, karena Nabi Muhammad itu kantornya adalah masjid, dan Nabi Muhammad itu ngantor tidak jam 7 enggak, tapi selalu selesai sholat asar. Habis jam asar siapa? Nabi cangkruk di masjid sampai isya, sehingga siapapun rakyat yang butuh dengan Nabi cukup ikut jam asar, habis jamaah langsung matur, sehingga semua kebutuhannya langsung disampaikan. Enak kan? Sehingga tidak perlu macam-macam, ada yang tidak cukup. Lah Nabi Muhammad pas cangkruk di masjid ngantor, lah kok ada seseorang wudu masuk masjid, kemudian salat. Selesai salat, assalamualaikum bi, waalaikumsalam. Langsung Nabi ngomong, sholli fa innaka lam tusolli. Wahai sahabat, sholatlah kamu karena kamu belum sholat. Padahal sudah sholat. Akhirnya kembali sholat lagi. Selesai sholat, matur lagi, assalamualaikum bi, waalaikumsalam. Sholli fa innaka lam tusolli. Kembali lagi. Setelah selesai sholat, assalamualaikum bi, waalaikumsalam. Sholli fa innaka lam tusolli. Kata dia, demi Allah, saya tidak bisa sholat yang lebih baik dari itu. Tolong ajari saya agar bisa. Ternyata Nabi Muhammad ngomong, kalau kamu sholat maka rukuklah dengan tumak. Ya, kemudian iktidalah dengan tumak. Ketika sujud, sujudlah dengan tumak. Ketika duduk antara dua sujud, maka duduklah dengan tumak. Sahabat saja ada yang sholatnya dinilai Nabi tidak cocok. Karena tidak cocok, wujud dulu keadaan ini, keberadaannya sama dengan tidak ada. Berarti apa? Sholat dia nilainya sama dengan tidak sholat. Makanya panjenengan harus menyempatkan waktu. Kalau waktu nganggur, bacalah buku sifat sholat Nabi. Kemudian cocokkan. Kenapa saya yakin panjenengan belajar sholat itu ketika MI ya, SD ya. Nah, apa hingga sekarang kan? Maka benar apa tidak yang diajarkan guru panjenengan itu dicek dengan buku sifat sholat Nabi. Kan begitu kan? Kalau ketemu benar, kok beda? Nah, perlu dicek sing bener guru jenengan. Apa buku, bila begitulah berarti apa? Urusan dunia saja panjenengan hitung duit kira Pak. Nah, ini sebesar juta OGT sejuta ya sudah dihitung Pak oleh pembelinya dengan pasti itu nanti kan itu Nabi. Itu ketelitian panjenengan dalam urusan dunia. Koyo yang teliti jangan hanya urusan dunia,
urusan akhirat perlu yang beli yang beli. Insya Allah dengan demikian semua ibadah panjenengan diterima karena diterima berdapat amin solehah. Lah kalau iman sudah ada, wa amin solehah sudah ada, baru ada imbal baik. Apa itu? Ulaika ashabul jannah, mereka itulah yang menjadi penghuni surga. Hum fiha khalidun, di dalam surga mereka kekal untuk selamanya. Berarti masuk neraka selamanya buat orang kafir, masuk surga selamanya buat orang mukmin. Sekian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi